Hola gengs, good morning, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Kita akan curhat sedikit ya. Bentar ya, saya pasang tripod dulu. Alright. Saya curhat sedikit tentang kopi yang saya beli dari Ijen. Saya keluarin dulu kopinya, baru kita bahas sedikit ya. Kita akan komplitkan ya alat brewnya. Komplit. Ada yang kurang. Oh, enggak ada yang, sorry. Ya, komplit alat brewnya, timbangannya juga. Alright, oke. Sip. Nah, udah semua nih. Saya curhat dikit tentang karena saya punya santoker baru gitu ya. Terus salah satu Mas Ian waktu itu posting mungkin rekanan petaninya di Ijen, sesama petani di Ijen, ada stok Java USDA Ijen carbonic maceration, dan ada berapa stok, berapa banyak gitu ya. Nah, tujuan saya tuh sebenarnya pengen mencoba ikut mempromokan gitu ya, karena menarik Java USDA, terus prosesnya CM gitu ya, natural. Saya nggak tahu natural atau harusnya natural ya. Kemudian saya bilang tadinya Mas Ian mau ngirim, kata Mas Ian saya kasih deh buat coba. Saya bilang saya beli aja deh sekilo, saya bayar gitu ya. Oke. Panjang cerita nyampe, lalu saya lihat green bean-nya kayaknya ya harga segitu lumayan acak-adut ya. Kalau konsep saya acak-adut lah ya, mungkin terlalu kasar, tapi ya kita harus jujur lah ya ke diri kita sendiri tentang perbandingan apa yang sering atau selama ini kita dapatkan, experience berbagai jenis kopi yang kita punya. Kalau saya sih waktu itu sekilo itu tuh kalau disortir kemungkinan saya mendapatkan sekitar 200 sampai 300 gram yang defeknya ya. Dan itu biji lanangnya banyak banget. Jadi mungkin saya mesti jujur ya. Kenapa? Karena ini penting banget buat petani-petani di luar sana yang punya kebun kopi dan baru mulai, kopinya sangat menjanjikan, dan ikut mulai memproses kopinya dengan serius, tapi ada banyak bolong yang mesti diperbaiki. Waktu itu saya juga beli dari Jawa Barat gitu ya. Memang nggak saya sebutkan petaninya. Saya beli sekilo, saya sortir, itu benar-benar acak-acakan banget gini. Tipika Jawa Barat waktu itu. Kalian lihatlah di postingan saya. Memang saya nggak menyebutkan si petaninya, tapi memang banyak petani yang seperti itu, tapi nggak semuanya ya. Mungkin semua, beberapa dalam rangka proses belajar gitu ya. Nah, ini saya memang sengaja nggak sortir karena memang saya pengennya experience di santoker aja. Lalu habis itu saya sortir karena banyak bean yang defek, tiny bean, lalu pel, lalu insect, dan lanangnya itu banyak banget. Jadi dalam 1 kilo itu around 800 gram lah kurang lebih ya si roasted bean-nya ya. 800 gram, terus saya sortir, itu menghasilkan si 4 variabel yang berbeda nih. Kalau kalian lihat batch saya susunin ya. Batch 6 nya mana ya? Ada yang kurang nih, batch 2, batch 3, batch 6. Oh enggak bener. Ini memang cuman 5 batch doang. Karena
nggak 100% 1 kilo ternyata ya, sekitar 900 atau 900 berapa lah gitu ya. Jadi memang saya bikinnya 4 batch kalau saya. Nah, beannya dari total yang saya roasting itu saya mensortir sekitar 300 gram. Jadi saya cuman punya sekitar 500 graman lah ya, 400 something gram lah. Jadi defect dan total semuanya itu yang saya sortir sekitar nggak nyampe 300 sih, tapi 280-an atau berapa. Jadi lumayan banyak. Dan ini udah saya sortir semua ya. Jadi ini mostly udah roasted bean yang oke lah dari sisi coloring, walaupun masih ada beberapa, tapi overall oke. Yang paling parah memang si lanangnya, gila. Lanang itu kan dalam konsep ini oil ini saya bahas dulu sedikit ya. Jadi lanang itu dalam konsep beberapa petani, mungkin beberapa ya, mungkin ada yang setuju dan enggak. Jadi memang dia karena kekurangan nutrisi sehingga dia jadi pembuahannya nggak sempurna, sehingga dia menjadi kopi lanang, kurang lebih kayak gitu. Jadi lanang itu bukan karena genetiknya si kopi gitu ya, tapi memang dia karena ada malnutrisi. Mungkin ada genetiknya juga, atau saya nggak tahu, tapi yang selama ini saya baca memang dia karena malnutrisi, perawatannya nggak sempurna, sehingga dia lanangnya menjadi banyak. Entah malnutrisi atau pembuahan yang nggak sempurna lah, kurang lebih kayak gitu. Mungkin kalian bisa browsing, atau kalian yang udah certify mungkin udah lebih paham lah ya. Oke, jadi ini lumayan kacau balau. Padahal saya udah saya videokan karena saya antusias gitu ya. Harusnya rekanan Mas Ian atau temennya Mas Ian sesama petani harusnya punya. Saya pikir wah ini CM USDA juga gitu ya, kayak something yang menarik gitu. Tapi ternyata saya cukup kecewa. Yang harganya lumayan sih, harganya lumayan 270 ya Mas Ian ya. Habis itu saya komplek ke Mas Ian. Mas Ian, binnya lumayan acak adut, saya bilang defeknya around hampir 300. Terus Mas Ian bilang, iya nanti saya sampaikan ke teman saya supaya diperketat sortasinya. Tapi memang penting banget sih teman-teman. Jadi booming kopi di Indonesia, petani juga yang ikut booming, make sure nggak cuma riding the wave, riding the moment gitu ya, tapi juga dibarengi dengan tetap quality controlnya. Kalau nggak, karena sekarang udah banyak petani yang punya konsep quality control yang baik gitu. Kalau kalian atau beberapa petani yang ikut cuman hype doang, tapi nggak paham basic sortasi, basic yang memang quality controlnya, ya agak susah juga ya. Pada akhirnya kayak saya gini ya, lebih baik misalkan cari dari petani yang memang udah cukup familiar gitu ya. Karena saya coba beberapa petani yang kayaknya dari gambarnya menarik dan lain-lainnya gitu ya. Tapi nggak semua ya teman-teman, ada beberapa yang memang cukup menjanjikan. Kayak saya cobain Sanintan Coffee ya, itu cukup menarik kalau buat saya. Tapi ada juga yang memang ya asal ikut hype saja ya. Nah ini sayang banget nih, akhirnya mata saya mesti siwer gitu untuk mensortir setelah roasting, karena saya males pas green beannya saya sortir. Tapi it's okay. Kita nggak bisa membeli, sekali lagi kita nggak bisa membeli atau mencari pengalaman. Mungkin kita bisa nyari knowledge di Google atau ke temen atau di kursus, tapi kita nggak bisa membeli experience, kita nggak bisa meng-Google experience teman-teman. Jadi it's okay. Tapi sejujurnya ini udah saya sortir. Sejujurnya ini bean punya potensi yang menarik kalau buat saya dari sisi aroma ya. USDA, lalu juga di ketinggian berapa sih izin? Bentar ya, saya USDA terus CM itu harusnya memberikan sensasi yang goks gitu. Ini beberapa udah saya kirim ke teman ala-ala, terus
sebagai bonusan. Terus 1 2 wet ya, 3 4, saya akan kasih 4,5 ya. Terus saya coba kasih ke klien yang kebetulan juga dia doyan brew sendiri di rumah gitu ya. Jadi ini menarik sebenarnya dari sisi dari sisi aroma. Nanti kita coba obrolkan di sesi brew ya. Bener kan ya? Kok halus banget ya? Aman ya? Mantap. Kopi memang mulai mahal gitu ya, mulai mahal dan mulai naik daun di Indonesia juga gitu. Tapi nggak kemudian kita memanfaatkan peluang ini, menggoreng ini ya. Tetap pada pendirian kita bergerak ke kualitas yang ada sih teman-teman petani khusus ya. Apalagi nanti kalian akan bersaing dengan kopi-kopi dari Cina. Bahaya tuh kalau Cina udah bisa menanam ratusan hektar kopi es industri kayak buah-buahan. Wah, bahaya sih. Itu yang mesti kalian antisipasi ya. Orang bilang kopi akan punah di 2025. Kalian nggak baca sih, yang punah tuh cuman beberapa varietas doang guys. Please deh. 2025, 2050 katanya. Bullshit lah. Oke, kita akan proses. Kita aduk. Saya akan turunkan setetes-tetes gini ya, kalian lihat ya. Ya, tetes gini, lalu akan saya kasih lagi. Ini siapa sih? Pulsar ya? Pulsar, sorry gengs. Elah. Ini kalau pulsar atasnya kan pakai nggak usah pakai teko lagi lah ya atasnya. Dan bawahnya bisa saya buka. Aduh sorry. Kenapa nih? Oke, saya kasih 150 ya. Saya buka pelan-pelan atasnya. Alright, itu ya teman-teman petani yang memang join the hype, join the trend, please jangan memberikan ke customer atau ke konsumen kopi yang acak adut dengan harga yang lumayan mahal. Karena saya beli Padmana Singaraja 170. Itu jauh kualitasnya dibandingkan dengan si Java USD Agent CM ini, jauh banget. Even saya nggak perlu sortir, itu merem aja karena udah, kalaupun ada beberapa ya pasti setelah kalian ngerosting pasti ada beberapa bin yang pel atau yang benar-benar defeknya kelihatan gitu ya. Nah itu dalam 200 gram saya roasting itu paling ada 3 yang mesti saya buang ya. Tapi kalau ini dalam 200 gram saya roasting itu saya membuang sekitar 40 sampai 50 gram gitu guys. Oke, saya buka ininya salurannya di sekitar 230, saya gedein lagi ya. Sayang soalnya kalian udah
capek-capek panen, udah capek-capek proses, udah capek-capek anaerobik atau CM penjemuran, lalu kalian sortir yang nggak maksimal dan kalian jual dengan mahal, kemudian banyak orang komplain, akhirnya nggak mau beli lagi, nggak repeat order, sayang kan gitu. Nama baik itu sangat penting di dunia perkopian sih ya, kecuali kalau misalkan jualnya ke retail atau ke mana ya, ke komersial roastery, ya udahlah, ya udah, berarti memang bukan market ala-ala ya tepatnya. Kalau Mas Ian ya masih oke untuk market ala-ala ya. Oke sih Mas Ian, salah satu petani yang layak diacungi jempol sih kalau buat saya. Dia tetap konsisten, ya mungkin harga dia naik ya, tapi dia tetap konsisten pada kualitasnya. Itu yang susah ditemui di beberapa petani mungkin ya. Oke, ini nanti sebenarnya saya punya Padmana, saya punya Java Agent. Nanti apakah saya akan rilis ini setelah saya coba dengan apakah hot latte atau ice cafe latte di filter kayak gini, apakah bisa saya lempar atau nggak apa-apa misalkan yang mau nyobain. Tapi nanti ya saya kasih brew beberapa kali dulu. Kalau teman ala-ala teman saya yang udah saya kasih coba, dia bilang enak juga nih gitu. Kita cobain pakai Santoker secara coloring, Santoker pulsar. Kalau dari sisi rasa, kalau saya bilang dia lebih seru compare to Padmana Bali Singaraja Natural. Dari sisi aroma, dari sisi keseruan rasanya, ya dia lebih menang sih, si Java Agent lebih menang. Cuman sayang aja itu sortasinya lumayan babak belur sih kalau buat saya, acak adut loh. Tapi dari sisi rasa saya lebih suka si Java Agent ini. Dia lebih bright, lebih kencang acidity-nya compare to Bali Singaraja. Itu lebih caramelized brown sugar, caramel, coklat gitu ya. Hints ada floralnya, sama ada clove-nya. Somehow kalau kalian mungkin terlalu tajam banget penciumannya ada cinnamonnya. Itu di Padmana Bali Singaraja. Karena saya merosting di dua jenis itu ya. Kalau ini rutinnya lebih semeriwing, smooth, kayak creamy blueberry, creamy yogurt, something kayak gitulah ya areanya. Sama ada kayak sunkiss yang udah matang, something kayak gitu. Ngomongnya banyak something kayak gitu ya, bilang aja nggak tahu lu bang. Iya sih. Kalau dia lebih creamy, fruity, creamy blueberry, creamy mandarin, creamy orange, creamy yogurt, something kayak gitu ya. Nggak ada hints, misalkan hints dark choco, hint florals, aftertaste-nya ada semeriwing mint. Sebenarnya oke. Dari sisi aroma dan rasa sebenarnya oke nih. Cuman gedek aja di sortirannya. Jadi kan rugi ya, dengan kalian beli sekilo, kalian mesti cuma mendapatkan yield roastingan sekitar 530 kalau nggak salah ya. Kan jadi wow gitu ya.
nggak BEP kalaupun orang jualan guys, kecuali memang orang nggak peduli, yang penting beli 270.000 atau 275, lalu di roasting, lalu ya dijual di kedai kopi dengan per cup misalkan 1 cup 35.000 ya masih untung lah ya. Tapi kalau ala-ala gini kan buat konsumsi di rumah kayak ada sebuah kepuasan yang nggak bisa terbayarkan gitu ya. Ya, dari sisi rasa agree, kalau buat saya ini enak. Tapi ya itu sekali lagi, tolong mungkin di siapapun petaninya yang menonton ini, saya lupa ya nama petaninya mungkin, atau Mas Ian yang nonton ini, tolong disampaikan ke petaninya. Kopinya punya potensi dari sisi aroma, dari sisi rasa, tapi sayang sortasinya sangat minim banget, bisa dibilang berantakan. Dan ini kalau kalian cium tuh ada hints ini ya, sedikit sedikit aromatik, hint sweet wine. Itu tepatnya. Ya oke lah, tapi dengan harga segitu jadinya nggak oke buat saya. Dan dengan sortasi kayak gitu jadinya kayak nggak apple to apple dengan harga yang saya bayarkan. Tapi itu oke. Sekali lagi teman-teman, kopi itu adalah pengalaman itu adalah sebuah pelajaran yang bisa kita ambil apapun hasilnya. Nanti kita akan coba di hot latte ya, menarik nih hot latte harusnya. Jadi saya punya variabel yang berbeda. Santoker tuh seru sebenarnya ya teman-teman. Ini belum saya kontenkan. Batch 4-nya mana ya? Ini ada batch 4 yang hilang nih, ketinggalan kayaknya. Nanti saya coba cek batch 4-nya ya. Jadi batch 1, iya ada batch 4 nih. Lupa nih yang mana. Ketinggalan kayaknya. Nanti saya bulas sendiri ya. Ada batch 1 saya main di 10 menit, batch 2 7 menit, batch 3 4 menit, batch 3 ya, batch 4-nya saya tahu di mana, batch 5 di 4 menit atau 5 menit. Ini seru sih Santoker tuh, sedikit menyinggung ya. Dengan durasi yang lebih lama, kita bisa membuat dia lebih terang dari sisi roastingan. Dengan durasi yang lebih pendek, kita bisa membuat lebih dark. Atau sebaliknya, dengan durasi yang sebentar, dia bisa lebih terang. Atau dengan durasi yang lama, dia bisa lebih dark. Jadi seru banget sebenarnya. Belum saya tamatkan. Makanya saya nyari bin-bin yang sangat spesial banget untuk mengeksplor gitu ya. Sayang soalnya udah capek-capek ngerosting per 200 gram, tapi binnya acak adut kan. Pertama buang listrik, kedua buang waktu, buang energi, dan banyak hal yang dibuang akhirnya ya, buang-buang duit gitu ya. Jadi Santoker ini memang mesti pakai bin yang goks, bukan bin bercandaan ya. Kalau gue yang Karawang, ya gue sama, gue yang Karawang juga wajib pakai bin serius karena udah capek-capek gitu ya ngegoyang. Kalau nggak pakai bin serius tuh kayak buang-buang waktu juga, buang-buang energi. Ya paling gampang sih Kafemasi 400 jet pencet cuci kutang selesai. Nah itu tuh boleh lah pakai bin apa aja. Oke teman-teman, semoga ini menjadi pelajaran buat para petani di sana yang nonton. Tolong diperhatikan. Memang kopi harganya lagi bagus-bagus ya, tapi bukan berarti kita juga menjual sembarang kopi ya. Dalam artian asal aja gitu ya, pasti orang beli, enggak juga kok. Orang sekarang juga udah banyak yang melek quality, udah picky, jadi hati-hati aja semuanya. Ada
ada kualitas yang mesti dibayar sama kita, dan jangan sampai kayak gini lah kejadiannya ya. It's okay, pelajaran ya. Semoga kita semua terus berkembang menjadi orang-orang atau pribadi yang tetap mementingkan kualitas, karena dengan kualitas lah kita bisa tetap stay alright. Sampai ketemu. Ini B4-nya nggak tahu kemana nih, nanti saya cari ya, mungkin ketinggalan Cimanggis kali ya, di Desa Lala. Nah ini dibikin hot latte pasti goks banget ya. Setelah disortir tuh binnya perfect ya. Tapi sebelum ini, waduh, belang bonteng ini ada beberapa juga yang masih lost nih. Ini saya kasih contoh salah satunya. Ini ada salah satu bin yang saya sortir tuh kayak gini teman-teman. Pale light, biasanya bin-bin yang terlalu matang, atau ini bin yang udah jatuh. Kalau satu sih nggak mempengaruhi ya, tapi kalau udah banyak tuh mempengaruhi mata, kayak lihatnya kayak gatal gitu lah teman-teman. Oke, sorry panjang kali lebar cincongnya, curhat sekalian ngebrew. Nanti kalau teman ala-ala yang ingin ikut merasakan, nanti akan saya rilis di Desa Ala-ala kali ya, rilisnya, supaya saya bisa segera merosting yang lain ya. Saya ngincer Gesa Panama Green Tip sebenarnya, cuman harganya lumayan anjay. Semoga saya ada rezeki untuk membeli itu supaya santoker saya mengenyam Panama Gesa, gengs. Ciao, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus, sukses terus, semangat terus. Kita kembali ke rumah masing-masing untuk merodi. Ciao.